Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eni Purwanti dengan NIM 124011831116. Di sini saya sebagai peserta praktik pengalaman lapangan gelombang 3 UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Saya akan mempresentasikan laporan akhir PPL saya. Sebelum melakukan presentasi, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Haji Maftukin MAg selaku Rektor UIN 1 Tulungagung, Bapak Dr. Haji Dede Nur Rahman MAg selaku Dekan Fakultas FEBI UIN 1 Tulungagung, Bapak Muhammad Akim Adlan MII selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah UIN 1 Tulungagung, Bapak Siswa Yudianto selaku Kepala Laboratorium FEBI UIN 1 Tulungagung, dan Ibu Binti Nur Asia selaku dosen pembimbing lapangan selama PPL gelombang 3 ini. Juga Bapak Miftahul Ulum selaku pimpinan BMT Maslahat Capem Ngoro, para karyawan dan staf BMT Maslahat Capem Ngoro, rekan mahasiswa yang melakukan PPL gelombang 3 ini, serta semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini. Praktik pengalaman lapangan atau disingkat dengan PPL merupakan salah satu kegiatan wajib yang harus dilakukan oleh seseorang yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Kegiatan ini merupakan penerapan atas teori yang sudah didapatkan mahasiswa pada saat proses perkuliahan. Selain memberikan pembelajaran, kegiatan PPL ini juga memberikan wawasan kepada mahasiswa bagaimana praktiknya teori dalam dunia pekerjaan. Karena masih adanya perkembangan kasus pandemi COVID-19, kegiatan PPL tahun ini berbeda dengan PPL tahun-tahun sebelumnya, di mana pada kegiatan PPL gelombang 3 ini dilaksanakan secara daring dan dilaksanakan pada domisili masing-masing mahasiswa. Praktik pengalaman lapangan gelombang 3 UIN 1 Tulungagung dilaksanakan pada tanggal 20 September hingga 22 Oktober. Untuk kali ini, tempat pelaksanaan PPL saya bertempat di kantor BMT Maslahat Capem Ngoro, berada pada Jalan Jolotundo, Sedati, RT 1 RW 1, Desa Sedati, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Baitul Mal wa Tamlil atau BMT, disebut juga dengan Koperasi Syariah, merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan beroperasi dalam skala mikro. BMT Maslahat Capem Ngoro merupakan salah satu lembaga keuangan dengan prinsip syariah yang berperan aktif dalam perekonomian masyarakat Ngoro, khususnya di Desa Sedati. BMT Maslahat menyediakan berbagai produk layanan, salah satunya adalah produk layanan simpanan. Pada produk simpanan, BMT Maslahat menyediakan layanan untuk simpanan syariah, simpanan pendidikan, simpanan berjangka, simpanan ziarah, simpanan syariah haji, dan simpanan kurban. Simpanan syariah adalah simpanan yang diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan akad wadiah ad-damanah atau mudharabah mutlaqah. Kebanyakan yang mengambil produk ini adalah para anggota yang bekerja sebagai pedagang di pasar, yang dapat diartikan bahwa pendapatan para pedagang tersebut tidak menetap dan bersifat fluktuatif. Selama pandemi ini tercatat jumlah simpanan yang ada pada BMT Maslahat meningkat kurang lebih sebesar 400 juta daripada tahun sebelumnya. Berdasarkan pertanyaan yang sudah saya paparkan, untuk menyusun laporan akhir, saya mengambil judul Efektivitas Simpanan Syariah pada BMT Maslahat Capem Ngoro dalam menghimpun dana anggota pada masa pandemi. Simpanan adalah tabungan yang berbentuk liquid, yang artinya simpanan dana ini dapat diambil sewaktu-waktu
apabila penyimpan dana membutuhkannya. Akan tetapi bagi hasil pada produk ini relatif kecil. Simpanan syariah adalah simpanan yang dapat disetorkan dan diambil sewaktu-waktu dengan akad wadi'ah ad-damanah atau mudharabah mutlaqah. Wadi'ah yad-damanah adalah akad antara dua pihak di mana satu pihak berperan sebagai menitipkan dana dan pihak lainnya sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak yang menerima titipan dapat memanfaatkan dana yang dititipkannya. Penerima titipan wajib mengembalikan dana yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan boleh memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak pernah diperjanjikan sebelumnya. Dalam penerapan produk simpanan syariah, BMT Maslahah menerapkan beberapa syarat dan ketentuan. Syarat yang pertama adalah mengisi formulir pendaftaran, mengumpulkan fotokopi KTP, fotokopi KK, dan kemudian melakukan setoran awal minimal 50.000 dan setoran selanjutnya minimal 2.000, juga saldo minimal menetapnya sebesar 10.000 dan membayar biaya administrasi sebesar 5.000. Keunggulan dari produk simpanan BMT Maslahah adalah yang pertama, lembaga sudah dijamin legalitasnya oleh hukum. Yang kedua, bebas biaya administrasi setiap bulannya. Yang ketiga adalah mendapat layanan tambahan berupa jemput bola. Dan yang terakhir adalah setoran bisa dilakukan di luar dan di kantor. Untuk melakukan penilaian efektivitas dapat dilihat dari 4 aspek. Aspek yang pertama adalah aspek tugas dan fungsi, yaitu suatu lembaga dapat dikatakan efektif apabila dapat melaksanakan tugas dan fungsinya. Yang kedua adalah aspek rencana dan program, yaitu di mana lembaga keuangan dapat melakukan kinerja yang sesuai dengan rencana atau program. Apabila rencana dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, maka rencana dan program tersebut dapat dikatakan efektif. Yang ketiga adalah aspek ketentuan dan peraturan. Efektivitas dari suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi tidaknya aturan yang sudah dibuat dalam rangka menjaga keberlangsungan proses kegiatan yang dijalankan. Dan yang terakhir adalah aspek tujuan dan kondisi ideal. Dalam suatu program, kegiatan dapat dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai. Berdasarkan teori aktivitas yang sudah saya sebutkan, dari aspek yang pertama yaitu aspek tugas dan fungsi, BMT Maslahah Capem Ngoro sudah memenuhi aspek tersebut, di mana BMT Maslahah bertindak sebagai perantara bagi pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk keperluan masyarakat di Desa Sedati, Kecamatan Ngoro. Yang kedua adalah aspek rencana dan program. BMT Maslahah dalam aspek ini sudah memenuhi kriteria, di mana BMT Maslahah memiliki 6 jenis produk simpanan yang terdiri dari simpanan syariah, simpanan pendidikan, simpanan berjangka, simpanan ziarah, simpanan syariah haji, dan simpanan kurban, serta memiliki 4 jenis produk penyaluran dana yang terdiri dari pembiayaan talangan haji, pembiayaan gadai emas, pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan murabahah. Simpanan syariah merupakan salah satu aspek rencana dan program yang sudah dijalankan oleh BMT Maslahah Capem Ngoro. Yang ketiga adalah aspek ketentuan dan peraturan. BMT Maslahah sudah memenuhi dalam aspek ini, di mana terdapat ketentuan dan peraturan pada layanan simpanan syariah, yaitu salah satunya adalah setoran awal sebesar 50.000 dan saldo minimal sebesar 10.000. Yang keempat adalah aspek tujuan dan kondisi ideal. Dalam aspek ini, BMT Maslahah sudah memenuhi, dibuktikannya dengan terus meningkatnya jumlah nasabah serta meningkatnya jumlah penghimpunan dana pada masa pandemi COVID-19. Berdasarkan 4 aspek yang sudah saya sebutkan, BMT Maslahah Capem Ngoro dapat disimpulkan bahwa produk simpanan syariah dalam menghimpun dana pada masa pandemi COVID-19 dapat dikatakan efektif, karena selama pandemi COVID-19, yakni pada tahun 2019 hingga September 2021,
Jumlah nasabah pada BMT Maslahat terus mengalami peningkatan, yakni tercatat sebesar 231 anggota, dengan jumlah dana yang sudah terkumpul mengalami peningkatan juga kurang lebih sebesar 700 juta rupiah. Itu tadi pemaparan laporan akhir praktik pengalaman lapangan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.